Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, saya Wina Nurmala SPD SI MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya didampingi dan diarahkan oleh fasilitator Ibu Neng Mardiana SPD dan pengajar praktik Bapak Galihwangi MPD. Adapun upaya pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah dengan melakukan aksi nyata sebagai berikut. Yang pertama, melakukan literasi keilmuan. 2. Mengikuti perkembangan teknologi. 3. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. 4. Menciptakan pembelajaran yang menghamba kepada anak. 5. Menjaga komunikasi dan menguatkan kerjasama. Dan keenam, aktif mengembangkan rekan sejawat dan komunitas. Aksi nyata yang pertama yaitu melakukan literasi keilmuan. Pada minggu-minggu ini, kegiatan literasi keilmuan yang saya lakukan adalah dengan melakukan browsing di LMS atau situs lainnya untuk mempelajari ilmu-ilmu di guru penggerak ataupun bidang lainnya. Serta saya melakukan literasi keilmuan bersama guru produktif TKJ untuk mempelajari bidang-bidang media pembelajaran. Dengan melakukan literasi keilmuan ini, saya merasa dapat pencerahan karena banyak sekali informasi dan ilmu yang dapat saya peroleh. Ide kegiatan literasi keilmuan ini muncul setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana saya merasa tergerak untuk belajar banyak, baik secara mandiri ataupun dengan diskusi. Pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan literasi keilmuan ini yaitu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selagi ada kesempatan, maka lakukanlah kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Literasi keilmuan ini memberikan dampak positif bagi saya khususnya, yaitu dengan bertambahnya ilmu, saya bertekad untuk menjadi manusia yang bergerak dan menggerakkan untuk memperbaiki cara mengajar. Aksi nyata yang kedua yaitu mengikuti perkembangan teknologi. Adapun upaya yang saya lakukan yaitu banyak belajar dari rekan TKJ tentang pembuatan media pembelajaran. Salah satunya yaitu pembuatan kuis dengan aplikasi Kahoot. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran saya dapat menggunakan media berbasis IT. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, saya merasa sangat bahagia karena mendapat pengetahuan baru di bidang IT. Gagasan ini muncul untuk mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman, agar media ajar lebih bervariatif dan potensi anak dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan abad 21. Tentunya banyak pelajaran yang dapat diambil di mana kita harus terbuka terhadap kemajuan teknologi agar lebih kreatif dan tepat sasaran dalam menggunakan aplikasi dalam membuat media ajar. Tentunya dengan perkembangan teknologi memberikan dampak, yaitu dengan mengikuti perkembangan teknologi menghasilkan berbagai media ajar interaktif dan anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran karena ada hal-hal baru setiap pertemuan. Aksi nyata yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Yang pertama, saya berkolaborasi dengan guru MGMP Matematika terkait evaluasi pembelajaran dan diskusi tentang model pembelajaran. Kedua, saya berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak dalam membuat media pembelajaran dan didampingi oleh guru IT. Ketiga, saya berkolaborasi dengan guru BK untuk mengetahui potensi siswa dari buku penghubung. Pada saat saya melakukan kolaborasi, saya merasa lebih bersemangat karena dengan kolaborasi
saya mendapat sumbang ide dan gagasan, serta masukan yang membangun dalam memperbaiki pembelajaran. Saya berpikir perlu sekali saya melakukan kolaborasi agar pengetahuan yang saya miliki dapat lebih berkembang jika dipadu-padankan dengan ide-ide dari rekan sejawat. Adapun pelajaran yang dapat diambil adalah sebuah pekerjaan akan lebih optimal jika dilakukan secara tim atau kolaboratif. Tentunya kegiatan kolaborasi ini memberikan dampak positif, di mana saya mendapat strategi baru dalam melaksanakan pembelajaran, mendapat ilmu baru, dan memperoleh informasi terkait perkembangan psikologi anak. Aksi nyata yang keempat yaitu menciptakan pembelajaran yang menghamba kepada anak. Pada pelaksanaan pembelajaran, saya memberikan kesempatan kepada anak untuk mampu berbicara di depan orang lain melalui kegiatan presentasi, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat bekerja secara tim melalui kegiatan diskusi kelompok. Selain itu, saya memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dengan melakukan evaluasi melalui aplikasi Kahoot. Pada saat saya melaksanakan pembelajaran yang menghamba kepada anak, saya merasa bahagia karena siswa antusias dan proaktif dalam melaksanakan pembelajaran serta mampu mengimbangi dengan tuntutan kodrat zaman. Ide ini setelah saya melakukan literasi keilmuan, kolaborasi dengan rekan sejawat, maka saya harus merubah pola mengajar saya menjadi student center. Tentunya ada banyak pembelajaran yang dapat diambil. Selaku guru, saya harus kreatif memodifikasi metode pembelajaran dan media pembelajaran agar anak tidak jenuh dan seluruh potensi anak dapat berkembang. Tentunya pembelajaran yang menghamba kepada anak ini memberikan dampak bagi siswa, yaitu siswa menjadi lebih aktif, cepat paham, dan merasa bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Dan memberikan dampak pula bagi saya di mana target pembelajaran dapat tercapai. Aksi nyata yang kelima yaitu menjaga komunikasi dan kerjasama. Dalam hal ini, tentunya saya selaku warga di SMK Negeri Panca Tengah perlu menjalin komunikasi, koordinasi, dan kerjasama baik dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, seluruh pembina ekstrakurikuler, serta seluruh sivitas akademika yang berada di SMK Negeri Panca Tengah. Dengan terjalinnya komunikasi dan kerjasama antara saya dan rekan sejawat ataupun dengan stakeholder, maka saya merasa lebih percaya diri dan antusias dalam melaksanakan program sekolah, baik dalam melaksanakan pembelajaran ataupun pengembangan potensi anak di bidang ekstrakurikuler. Ide ini muncul ketika saya berpikir segala macam program yang telah direncanakan akan kurang optimal jika program tersebut tidak dikomunikasikan dengan seluruh warga. Karena dengan komunikasi akan terjalin kerjasama untuk mewujudkan program tersebut. Tentunya banyak pembelajaran yang dapat diambil di mana dalam melakukan segala macam program maka kita perlu mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Dengan menjalin komunikasi dan kerjasama ini tentunya memberikan dampak positif, di mana program pembelajaran dan pengembangan potensi di bidang ekstrakurikuler terlaksana dengan baik. Aksi nyata yang keenam yaitu aktif mengembangkan rekan sejawat dan komunitas. Di sini saya harus mampu menggerakkan orang lain, di antaranya dengan membantu rekan kerja yang sedang melanjutkan kuliah ke strata S1, juga membantu mengajarkan Canva kepada rekan kerja yang sedang melaksanakan PPG, serta aktif mengembangkan komunitas pramuka dalam latihan gabungan pembina. Dengan dapat berbagi ilmu, pengalaman bersama rekan sejawat dan komunitas
ada rasa bahagia dan kepuasan tersendiri. Ide ini muncul setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana saya tergerak untuk dapat menggerakkan orang lain agar ilmu yang saya miliki dapat bermanfaat. Tentunya, melalui pengembangan rekan sejawat dan komunitas, banyak hal yang dapat dipelajari. Dengan berbagi ilmu, tidak akan mengurangi ilmu kita, serta akan lebih banyak orang yang menerima kebermanfaatan dari ilmu yang kita bagikan. Tentunya, mengembangkan rekan sejawat dan komunitas memberikan dampak positif, di mana rekan sejawat menjadi terbantu dengan ilmu yang kita bagikan, dan bagi saya sendiri, dengan sering berbagi, semakin banyak pengetahuan dari pertanyaan yang diajukan rekan sejawat. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.